Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Sarfika dengan NIM 23050150004 dari kelas PBSIA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai daftar lambang transkripsi fonetis. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih itu transkripsi fonetik. Transkripsi fonetik adalah penulisan musim-musim bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf alfabet Latin yang dimodifikasikan atau diberi tanda-tanda diakritik. Di sini ada transkripsi fonetisnya, ada lambang fonetis, alfabet Latin, dan contoh katanya. Jadi, untuk mempermudah kita untuk memahami mengenai transkripsi fonetis, di sini kita dapat membedakannya melalui huruf-huruf. Huruf yang pertama yaitu huruf I terbagi menjadi dua. Huruf I sama dengan huruf I. Contoh katanya bisa dan sadis. Huruf I sama dengan huruf I bertilde. Contoh katanya sopir dan siksa. Huruf E terbagi menjadi tiga, yaitu E sama dengan huruf E. Contoh katanya sate dan sore. Huruf E sama dengan huruf E kapital. Contoh katanya pendek dan remeh. Huruf E sama dengan huruf E terbalik. Contoh katanya kelelawar. Huruf A sama dengan huruf A. Contoh katanya parah dan saka. Huruf U terbagi menjadi dua, yaitu huruf U sama dengan huruf U. Contoh katanya buku dan mutu. Huruf U sama dengan huruf U kapital. Contoh katanya batuk dan umbul. Huruf O terbagi menjadi dua, yaitu O sama dengan huruf O. Contoh katanya soto dan kado. Huruf O sama dengan huruf O kapital. Contoh katanya oncom dan boros. Huruf AW, huruf A dan W subskrip. Contoh katanya payau dan harimau. Huruf AY, huruf A dan Y subskrip. Contoh katanya santai dan tupai. Huruf OY, huruf O kapital dan Y subskrip. Contoh katanya koboi dan amboi. Huruf P terbagi menjadi dua, yaitu P sama dengan huruf P. Contoh katanya papan dan kupas. Huruf P berpetik tunggal. Contoh katanya sabta dan atap. Huruf B sama dengan huruf B. Contoh katanya kabar dan butuh. Huruf T terbagi menjadi tiga, yaitu T sama dengan huruf T. Contoh katanya tatar dan tinta. Huruf T berpetik tunggal. Contoh katanya adat dan obat. Huruf T bertitik bawah. Contoh katanya itu pentol dan pukul. Huruf D sama dengan huruf D. Contoh katanya jadi dan bukan. Huruf K terbagi menjadi tiga, yaitu K sama dengan huruf K. Contoh katanya kakak dan kupas. Huruf K berpetik tunggal. Contoh katanya politik dan praktis. Huruf K sama dengan huruf G. Contoh katanya itu ajak dan bakso. Huruf G. Huruf T bertitik bawah. Contoh katanya itu gagal dan gula. Huruf M sama dengan huruf M. Contoh katanya itu malam dan lampu. Huruf N terbagi menjadi 4, yaitu N sama dengan huruf N. Contoh katanya pintu dan penting. Huruf M bertitik bawah. Contoh katanya itu nama dan tanam. Huruf N bertilde. Contoh katanya itu nyata dan nyanyi. Huruf N berekor. Contoh katanya yaitu pulang dan pangkal. Huruf C sama dengan huruf C. Contoh katanya yaitu cacar dan curang. Huruf J sama dengan huruf J. Contoh katanya itu jajak dan jarak.
Huruf L sama dengan huruf L, yaitu contoh katanya lalu dan lipat. Huruf R sama dengan huruf R, contoh katanya yaitu Rama dan rumah. Huruf S terbagi menjadi dua, yaitu S sama dengan huruf S, contoh katanya Sari dan surat. Yang kedua huruf S bertilde, contoh katanya syarat dan masyarakat. Huruf Z sama dengan huruf Z, contoh katanya zaman dan ziarah. Huruf X terbagi menjadi dua, yaitu X sama dengan huruf X, contoh katanya khas dan khalik. Huruf X bergelung bawah, contoh katanya balik dan maghrib. Huruf H terbagi menjadi dua, yaitu H sama dengan huruf H, contoh katanya haus dan nihil. Huruf H bertangkai di atas, contoh katanya mahkamah dan makhluk. Huruf W terbagi menjadi dua, yaitu W sama dengan huruf WH, contoh katanya wajar dan tawa. Huruf W bergaris bawah, contoh katanya mulai, rumit, dan khalik. Huruf Y sama dengan huruf Y, contoh katanya yaitu bayi dan pelayan. Sekian itu saja penjelasan saya mengenai transkripsi fonetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.